itu bisa disebut bulan yang suci gitu. Apa sih yang membedakan dengan bulan-bulan lainnya? Baik, bulan Ramadan itu adalah bulan dimana bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah disandingkan bulan Allah, itu tentunya barang tersebut, sesuatu tersebut itu menjadi suci. Makanya bulan Ramadan itu bisa disebut bulan suci Ramadan. Istilah-istilah lain pun juga banyak di bulan, sebutan-sebutan di bulan Ramadan itu banyak sekali di bulan Ramadan itu. Istimewa. Ini bulan Ramadan itu sangat istimewa karena tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang seistimewa bulan Ramadan. Di bulan lain ketika kita melaksanakan amal soleh, kita melaksanakan kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan pahalanya itu. Akan tetapi ketika kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, rahmat Allah itu turun di bulan suci Ramadan. Ketika rahmat itu kita dapatkan, jangankan 10 kebaikan, 1000 kebaikan bahkan lebih tidak terhitung pun Allah akan berikan kepada seorang tersebut yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan jangan sampai kita sia-siakan. Jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang terakhir yang akan kita lalui bersama. Meskipun kita belum masuk ke bulan suci Ramadan, jadikan ketika kita sudah menganggap bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang terakhir, maka seseorang tersebut tidak akan menyia-nyiakan kepada bulan suci Ramadan. Pasti akan diisi dengan hadiah-hadiah yang lebih bermanfaat. Kalau misalkan Allah menjanjikan kepada seorang hamba untuk diberikannya pahala yang berlipat ganda, diampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan itu terbuka sangat luas. Ini bulan suci Ramadan itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat Nabi sebelumnya itu tidak seperti ini keistimewaan itu. Meskipun masih ada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, maka dari itu disebutlah bulan suci Ramadan itu akan dosa-dosa yang ia selama ia kerjakan tanpa disadari atau disadari, disengaja ataupun tidak sengaja, itu semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun dengan catatan kita khususkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, jadikan kita tertujunya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita sudah menjalankan apa yang seharusnya kita kerjakan, maka janji Allah akan mengampuni dosa-dosanya seorang hamba tersebut. Ketika seorang hamba pulang ke hadirat Allah, maka seorang tersebut adalah ciri orang yang diridhoi Allah itu adalah mensucikan dirinya dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suci bulan suci Ramadan itu dari bulan suci yang lain. Bukan berarti bulan-bulan yang lain itu bukan tidak suci. Ya. Cuman ada keistimewaan yang tidak terdapat di bulan suci Ramadan, seperti apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Kalau seorang hamba itu mencarinya itu di 10 terakhir. Ada yang dari tiap-tiap tanggal ganjil di bulan Ramadan 1, 3, 5, 7 sampai 30 sampai 29 ya. Nah, itu adalah
tempat-tempat di mana Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Akan tetapi yang lebih khususnya itu ada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ada berarti tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu jangan sampai kita leha-leha dalam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya jangan kita terpacu pada bulan terakhirnya saja, akan tetapi kita dari awal raih Lailatul Qadar itu kita raih dari awal. Jangan sampai kewe 10 terakhir. Nah, bukan berarti seperti itu. Tidak ada bulan yang lebih istimewa dari bulan suci Ramadan. Tapi ini Pak Andi, benar-benar pengen tahu awal mulanya kenapa sih bulan Ramadan itu sangat spesial atau sangat diistimewakan. Awal mulanya tuh gimana sih gitu ceritanya Pak, kalau boleh, kalau Bapak tahu, Pak Ustadz tahu gitu, karena penasaran banget Ya. Pak Andi teh gitu, kenapa sih bulan Ramadan yang spesial banget ini Ya, teh, ada di awal bulan-bulan, mulanya gimana ya. sih gitu. Awal mula Ya tentunya awal mula bulan suci Ramadan itu diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ada yang mengatakan bulan suci Ramadan adalah bulanku, di mana bulanku ini adalah di mana tempat orang-orang mengadu, ya, tempat-tempat orang mengadu keluh kesah dan lain sebagainya. Tempatnya bulan, ya. Awal mula bisa istimewa bulan suci Ramadan itu, ya, awal mulanya tadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pencetus, ya, di bulan suci Ramadan. Itu awal mulanya ketika Allah menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan puasa full di bulan suci Ramadan, full 30 hari, ya. Nah, 30 hari. Ada yang mengatakan, ada yang hilal dulu, ada yang 30 hari, ya. Nah, itu semua bisa dikatakan istimewa, dan awal mulanya keistimewaan itu karena tidak ada lagi yang lebih istimewa dari nabi-nabi yang lain, ya, dari nabi-nabi yang lain. Diberikannya keistimewaan itu, bahkan dunia dan seisinya, langit sekalipun, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terspesial, umat yang banyak dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kalau misalkan perintah Allah itu sholat itu 50 waktu. Ya, 50 waktu menjalankan sehari semalam itu. Bisa ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi terdahulu itu sholatnya itu lebih dari 50 waktu. Jadi sebelum jadi 5 waktu ini malah 50 waktu itu ya. Nah, aku sempat tahu itu cerita itu. Jadi Gitu. Nabi Muhammad itu sempat dia tuh meminta kayak berkurangnya lah. Dia tuh sempat bertanya lagi kepada Allah, jadi bisa dikurangin lagi nggak? Itu jadi 40 atau 30. Nah, sampai akhirnya jadi 5 rakaat, 5 salat kayak gitu. Oh, kayak gitu. Coba kita dengar langsung lah dari Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa bilang tahu juga cerita itu teh kayak gimana sih Pak? Cerita yang Nabi Muhammad bertemu yang tadi kata Adik. Cerita sholat. Ini kan Isra Mi'raj dan Ramadan Karim, Iya. ya. Isra Mi'raj itu poinnya itu adalah sholat. Ya. Poinnya itu adalah sholat. Ketika Allah memerintahkan
untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui malaikat Jibril. Jadi kalau ada wahyu yang turun dari Allah itu melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada perintah jauhi maksiat, tapi jauhi khamar, ya, tinggalkan zina, jauhi zina dan lain sebagainya. Ada perintah yang memerintahkan zakat, puasa, ya. Terus banyak perintah-perintah Allah itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini adalah berita yang sangat luar biasa. Berita ini tidak cukup, ya. Kalau misalkan berita ini disampaikan kepada malaikat Jibril, ini berita sangat penting. Ini berita ini sangat penting. Bahkan sangat penting ini pun Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan ketika turun wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi ketika datangnya ada berita yang sangat penting, ada berita yang sangat istimewa, adalah berita tentang sholat. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa sholat. Ya, jadi tidak ada istilahnya perintah melaksanakan sholat itu melalui malaikat Jibril, akan tetapi perintah sholat itu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Nah, dari 50 waktu itu ketika Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan ibadah 50 waktu itu turun, ya, perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Isra itu diangkat. Nah, ketika itu ada perintah 50 waktu turun bertemu di langit dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan seperti ini, wahai Nabi Muhammad, ya, umatmu tidak akan kuat melaksanakan kepada 50 waktu. Ya, tidak akan kuat. Cobalah minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi Nabi Muhammad SAW. Sampai singkat cerita 5 waktulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah ini langsung kepada Nabi Muhammad. Salat ini perintahnya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salat itu adalah poin terbesar bagi pembatas, ya, pembatas identitas seorang muslim itu adalah sholatnya. Kalau misalkan ia sholat, berarti ia mendirikan sholat, berarti ia membangun mendirikan sholat itu menjaga keislamannya. Kalau misalkan seorang sudah meninggalkan sholat, berarti ia tidak jauh, ya. Bahkan ada yang, kalau misalkan, mohon maaf ya, ini hadisnya itu sahih, kalau misalkan kita meninggalkan 5 waktu sholat dengan sengaja, kafir fauron, dengan jelas. Karena pembeda kita dengan agama yang lain itu adalah sholat. Kalau misalkan ibadah haji hanya bagi orang yang mampu saja, zakat bagi orang yang mampu saja, ada uzurnya juga, ya. Ketika sholat, datang perintah sholat itu tidak ada kendala, meskipun ia sedang sakit harus menjalankan sholatnya, tidak bisa berdiri berbaring, duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring angkatkan dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat dengan mata ke depan, tidak bisa berkedip, maut meninggal itu ngapain mah itu saking pentingnya sholat. Nah, gitu ya, dari 50 waktu sampai ke 5 waktu. Banyaklah sejarahnya. Ada yang pertama kali diperintahkan sholat itu sholat apa? Oh gitu. Ada sholat subuh, sholat asar kah? Dan datangnya dari umat siapa? Ya.
gitu. Terus ini Pak, dengar-dengar Pak Ustadz teh di RW 3 ini teh ngadain program. Kita boleh tahu ada program apa aja sih? Terus atau teman-teman pingin tahu gitu, ada program apa aja sih di RW 03 ini teh gitu? Program Di bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan. oh bulan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan perkumpulan, ada kegiatan di pembukaan ya tarikh Ramadan. Kegiatan di bulan suci Ramadan itu sekiranya mengisi lah ya, mengisi. Meskipun ada kegiatan-kegiatan yang mandiri seperti tadarus dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya, akan tetapi mungkin di Masjid Al-Musharrafah khususnya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Di antaranya kegiatan tersebut adalah adanya kultum sebelum taraweh, ya itu kan ada kultum. Itu buat apa? Kultum itu untuk menambah ilmu kita sebetulnya, ya, menambahkan ilmu. Jangan sampai ilmu, dan ilmu itu kan wajib, yang wajib kita pelajari dari buayan sampai kita meninggal, itu wajib hukumnya bagi seorang itu menuntut ilmu. Itu wadah, hanya wadah ya, hanya wadah, programnya itu wadah. Jadi sebelum tarawih itu ada apa? Kultum. Kultum sebelum tarawih. Kultum sebelum tarawih. Nah, tarawih selesai. Nah, setelah selesai kita biasanya mengadakan tadarus bersama. Di dalamnya ya sama mengisi ya, supaya lisan ini basah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, diantaranya setelah ba'da subuh kita mengadakan pengajian. Ada kajian fikih, ada kajian, ini untuk umumnya ya, untuk umumnya, belum anak-anak. Ada kajian fikih, ada kajian tahsin, ada kajian qiraat ya, qiraat. Terus dan program umum lainnya itu takjil. Takjil. Jadi kita memberdayakan masyarakat yang sekiranya masyarakat bisa memberikan partisipasi kepada yang akan memberikan buka di masjid. Jadi menyediakan, dan sebagainya. Itulah gambaran program secara umumnya. Jadi bisa bapak-bapak bisa mengikuti, ibu-ibu bisa mengikuti, terus anak-anak ya, remaja, dewasa dan lain sebagainya, ini kajiannya untuk umum. Adapun untuk kegiatan santri, anak kecil itu sanlat ya. Pesantren kilat. Pesantren kilat. Harusnya ya sekilat itulah. Tapi pesantren kilat ini alhamdulillah ntar juga dibantu dengan guru-guru yang lain. Ada guru-guru PAUD, ada guru-guru pengajian ya, ntar dibantu itu dalam ya ini kan membina akhlak Qur'ani, giat ibadah, peduli sesama. Jadi poin penting dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini tidak lepas tertujunya kepada hal ini, perkara ini. Jadi apa? Akhlak Qur'ani, giat ibadah, akhlak Qur'ani, peduli sesama. Nah, kita bahas ya ini ya. Boleh Pak. Boleh banget. Biar pada tahu ya. Membina akhlak Qur'ani dalam kegiatan ini bulan suci Ramadan ini, khususnya kepada anak-anak, membina akhlak Qur'ani. Sebab Rasulullah SAW innama bu'istu liutama makarimal akhlak ya. Tidaklah kami ciptakan Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan akhlak.
untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Beda, ada akhlak, ada adab. Kalau adab itu tidak berbuah pahala. Ya, tidak berbuat ibadah maksudnya, mohon maaf. Tidak berbuah ibadah. Ya, akan tetapi akhlak itu berbuah ibadah. Nah, seperti apa? Ketika kita berbakti kepada orang tua, itu adalah ibadah. Ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan tidak berbuah ibadah itu namanya bukan akhlak. Adab. Ada Ya, tata krama saja. Tata krama saja. Seperti mengantri, ya, mengantri, akhlaknya itu harus mengantri, jangan sampai berserobot. Nah, itu adalah adab. Beda dengan akhlak. Maksud dengan ini membina akhlak Qur'ani supaya anak-anak ini apa yang ada dalam isi Al-Qur'an, jauhlah mungkin sebagian isi dalam Al-Qur'an, kalau semuanya repot. Maksudnya mencerminkan gambaran Al-Qur'an itu seperti apa. Mudah-mudahan dengan usaha tekad yang kuat ingin membina guru-guru yang ada di sini ini, membina anak-anak ini supaya mencetak akhlak yang Qur'ani. Nah, jadi mencerminkan Quran, akhlak Qur'ani, dan Qur'ani tersebut juga supaya anak-anak itu bisa membaca Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an sedikitnya kita bisa memahami Al-Qur'an, akhlak Qur'ani. Nah, giat ibadah. Nah, di sini juga mungkin giat ibadah dalam konteks anak-anak, kita programnya itu ada namanya itu apa, itikaf. Nah, itikaf melatih anak-anak sejak dini supaya bangun malam, supaya terbiasa bangun malam, supaya tahu ibadah di waktu malam itu seperti apa saja yang harus dilaksanakan ketika kita bangun malam sebelum waktu masuk subuh, apa saja. Nah, di sana kita mendidik supaya giat ibadah. Giat ibadahnya itu kita yang pertama, ibadah itu kan banyak ya. Kita itu Allah itu menciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Kita semuanya, jin dan manusia, diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, supaya giat ibadah kepada Allah itu kita istilah supaya mereka itu terbiasa sholatnya, ngajinya. Jadi kan haliah aktivitas mereka itu supaya giat ketika beribadah. Kalau misalkan ibadah sendiri itu biasanya girohnya itu, semangatnya itu kurang kalau menjalankan sendiri. Tapi ketika melaksanakannya dengan berbarengan, berjamaah, itu ada semangat. Oh, si itu berjamaah, wah ayo batur, gitu. Jadi semangat untuk giat beribadah teh. Peduli dengan sesama. Nah, ini kan fenomena sekarang ini sangat miris ya. Sangat miris. Teman-teman di sekolah, teman-teman di kuliah, teman-teman SD, SMP, SMA dan sampai kuliahnya itu banyak yang melakukan tindakan kekerasan. Ya, banyak melakukan tindakan kekerasan. Tidak kekerasan mah, akan tetapi hanya membuli saja. Nah, di sini diharapkan dengan kegiatan ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan kita selenggarakan bersama, ya, kita bisa peduli terhadap sesama manusia. Ya, jangan sampai ada istilah saling hina, saling caci, saling maki,
dan itu tidak ada manfaatnya. Meskipun itu kita keluarkan nafsu kita, itu tidak akan menimbulkan mempermasalahkan, menyelesaikan masalah, akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Membuli, wah berita kan banyak ya sekarang, wah lagi musim lah miris, dengan kekerasan dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dengan kita membina akhlak Qur'ani, giat ibadah dan peduli sesama, terutama peduli sesama, kita merasakan susah senang bersama, kita empati, timbulnya itu empati dalam berteman kita, jadi saling terpaut hati ini ya. Saling merasakan. Ketika seorang sudah saling merasakan, akan terjaga tindakannya, akan terjaga lisannya, akan terjaga semuanya yang sekiranya itu bisa menyakitkan hati orang lain. Terjaga peduli sesama, dan kita juga di sini kan akan donasi kepada anak yatim piatu, santunan anak yatim piatu. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita mengumpulkan dana dari donatur ya, masyarakat tentunya, mudah-mudahan ada bermanfaat, saling peduli. Aya kegiatan ya, aya kegiatan santunan anak yatim piatu, saya mau sumbang sarung, saya sumbang beras, saya sumbang dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan timbullah rasa peduli antar sesama sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Itu panjang tehnya. Ini Pak, sama gimana sih kalau misalnya ada anak dari luar ingin mengikuti program ini, apakah boleh? Atau remaja yang ingin ikut program di RW 3 itu boleh atau enggak? Wah, itu sangat diharapkan, sangat diharapkan. Karena kita tidak menutupi siapa saja yang akan melakukan kebaikan. Pengajian ini adalah hal baik, siapapun yang akan mengikutinya terbuka seluas-luasnya, terbuka untuk seluas-luasnya. Kemarin juga sempat ada RW 4 ya, 4 mengikuti kegiatan RW 2. Kita menerima dengan terbuka, tidak terkhusus di RW 3. Mudah-mudahan RW 3 juga semuanya terjaring ya, jadi semuanya mengena, anak-anak mengena ya, jangan hanya sebagian, akan tetapi semua di wilayah RW 03 ini, terutama anak-anaknya itu bisa kita saring, kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, tidak tertutup semuanya, kita terbuka, saling berbagi dan lain sebagainya. Berarti boleh ya. Jadi kalau kalian mau ikut pengajian di sini terbuka, tidak menutup kemungkinan mau kalian dari mana-mana saja, tidak melihat kalian itu siapa, itu kalian bisa banget ikut pengajian di sini. Di sini welcome ya. Iya. Welcome sekali di sini. Di sini juga bakal banyak sekali kalian menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya, untuk di masa depan lah ya. Ini Ustadz dari tadi udah banyak banget ilmu yang kita terima. Ini berbu udah agak lama juga ya, karena keasikan nggak kerasa banget. Terus kita juga mau minta maaf dulu sebelumnya karena belum ada apa-apa, jadi ya belum ada sponsor yang masuk gitu ya. Ini jadi ada cuman mineral. Ini sponsor ini mineral sama ini apa ini KH. Gitu. Terus pingin dengar tanggapan Bapak untuk anak pemuda Karang Taruna yang bikin channel ini teh kayak gimana sih? Oh baik, saya sangat setuju. Setuju. Membuat konten-konten yang konten itu bisa bermanfaat ya. Sejatinya manusia itu sejatinya manusia itu sedang menanam ya, menanam apa, tergantung tanaman yang kita tanam itu apa.
mau menanam kebaikan atau menanam keburukan. Tergantung kita memilih. Allah memberikan akal ini, ya. Allah memberikan akal. Kita manusia itu makhluk yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Hewan tidak diberikan akal, hanya insting saja. Makhluk-makhluk yang lain tidak diberikan akal, hanya manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akal ini ke arah mana yang akan kita tanam kebaikan, sehingga kita ketika sudah menanam kebaikan, itu tanaman yang kita tanam itu ya akan dipetik hasilnya yang akan bermanfaat di kemudian hari. Mau haliyah duniawi maupun akhirah pun, ketika kita menanam kebaikan pasti akan membuahkan hasil yang bermanfaat. Melak bonteng jadi bonteng. Kalau misalkan kita nanam baik pasti baik, ya. Tapi kalau misalkan menanam keburukan pasti hasilnya keburukan. Nah, maka dari itu jadilah konten kreator yang bermanfaat bagi siapapun, bagi tetangga, bagi teman, bagi semuanya, ya, ya, publik, ya, semuanya harus bermanfaat. Setuju? Lanjutkan. Semoga tayangan ini bisa menambah subscriber. Amin, amin, amin. Menjadi Itulah yang kita sekarang sudah harapkan. 50 juta. 51 juta. Itulah yang kita subscriber. harapkan, ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih ada keberkahan, ya. Amin, amin. Keberkahan untuk keberkahan untuk kita semua. Tanamkan dalam konten ini, tanamkan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi orang lain itu bisa menyontoh, oh bener kieu kebun kalapat ya, oh kieu kebun kalapat ya. Jadi mereka bisa menyontoh kepada bisa melihatlah, Iya. ya, banding dengan wilayah-wilayah yang oh kebun kelapa kieu, oh kebun kelapa mah loba kegiatan ya sebenarnya kiatim aya pengajian PHB ini dan segala rupa. Oh anak muda oge wah mantap pengajian resep gitunya di masjid oge rame gitu ta, berjamaah mayang gitu ta. Jadi wah benar kebun kelapa tah, tanamkan kebaikan-kebaikan itu sehingga orang lain itu melihat wah bener kebun kelapa itu ada kemajuan, ya, ada kemajuan. Nah itu yang saya harapkan. Lanjutkan konten-konten yang bermanfaat, mudah-mudahan kedepannya makin berkah. Amin. Amin, amin, amin. Ini saya Andi sama Adit mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus ya kita mendoakan semoga kita semua sehat selalu dalam keadaan yang apa ya namanya teh di jalan yang benar kayak gitu Pak. Amin, 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 Terus amin. boleh nggak sih Pak sambil untuk kita minta satu kalimat untuk konten ini teh apa sih? Satu kata deh, banyak ting satu kalimat. Satu kata. Panjang. Panjang. Satu kata aja. Atau closing statement. Boleh. Boleh. Statement sekalian. Sekalian. Sangat membantu. Kalau satu kata, Iya. kalau satu kata mah terhadap konten ya, Iya Ya, betul. buat good. Luar biasa. Lanjutkan. Kalau sebelum menutup itu teh, Iya. ya mungkin sebagai penutup dari saya mungkinnya mohon maaf apabila kiranya ada kata-kata yang sekiranya kata itu tidak dimengerti, tidak dipahami, ya, ngalir ngidul dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap ada masukan saran kepada saya, kritik sarannya kepada saya, masukannya seperti apa,
jadi terbuka lebar nasihat-nasihatnya kepada saya ya, karena kita harus saling nasihat menasehati dalam kebaikan, Dan juga gitu ya, mengingatkan ataupun misalkan ada perkataan salah, mohon diperbaiki perkataan ini perutnya seperti apa, dan mohon doanya kepada semuanya. Mudah-mudahan saya pribadi bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan apa yang harus kita lakukan bersama. Untuk penutup, mungkin jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang bermanfaat, karena suatu saat orang yang bermanfaat itu akan memetik hasil apa yang ia dilakukan, melaksanakan perbuatan yang lakukan. Nah, maka dari itu jadilah yang bermanfaat dimanapun berada, kapanpun, dalam keadaan apapun. Jadilah orang yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas jamuannya. Waduh, ya, maaf. Seadanya sekali. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan adik-adik Karang Taruna ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya berarti kita bersilaturahmi dalam dunia saja. Kita mudah-mudahan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menjahit ya, narik dalam kebaikan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin segitu aja obrolan kita ya. Saya Andi dan teman saya Adit mengucapkan pamit undur diri. Jangan lupa di apa, Dit? Di like, comment, and subscribe. Asik. Oh ya, kita jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.